Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Yeni Yulistina, guru SD Impres 6 Kabupaten Sorong. SD Impres 6 Kabupaten Sorong merupakan sekolah yang berada di daerah 3T, tepatnya di Kampung Kleli, Distrik Kleli, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Keterbatasan jaringan internet, sumber listrik, dan ketersediaan air bersih serta sarana prasarana sekolah merupakan tantangan tersendiri bagi guru yang bertugas di tempat ini. Kondisi akses jalan menuju Kampung Kleli yang cukup ekstrim, terlebih ketika musim hujan tiba. Kita akan melewati jalanan berlumpur dan juga jembatan darurat yang dibuat oleh warga setempat. Jarak tempuh dari kota kabupaten menuju Kampung Kleli kurang lebih 30 km dengan melewati hutan-hutan. Dengan kondisi jalan serta segala keterbatasan yang ada, tidak membuat saya patah semangat untuk tetap mengabdikan diri sebagai pendidik di Kampung Kleli. Pendidik adalah agen transformasi pendidikan yang sangat berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru, tentu saja kita menyadari bahwa murid-murid kita merupakan individu yang unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hendaknya mampu menciptakan iklim belajar yang memungkinkan murid untuk belajar secara nyaman dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Oleh karena itu, saya mencoba mengintegrasikan metode gasing dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di samping untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya juga harus memastikan bahwa dalam prosesnya murid merasa bahagia. Langkah pertama yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yakni dengan mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid, baik dari segi kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya biasanya mengamati perilaku murid, mewawancarai murid, serta membaca rapor murid dari kelas sebelumnya dan melakukan asesmen awal. Selanjutnya, saya akan memilih strategi diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan menyiapkan modul ajar serta sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih Dahulu. Ikuti Bu Guru ya. Ya. Satu jari kananku, Satu jari kiriku, ku gabung menjadi satu, ku buat jembatan panjang. Satu jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi satu, ku buat bangkai tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung menjadi satu, buat berdoa. Oke, kita berdoa sebelum belajar. Oke, Ibu tanya dulu, untuk kalian pernah belanja tidak? Belanja. Sudah. Pernah melihat belanjanya Ibu ketika dari pasar? Ya. Ada berapa banyak belanjaan di kantong belanjaan Ibu? Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, mengetahui berapa uang yang dihabiskan Ibu, kalian bisa menghitungnya dengan operasi hitung campuran seperti apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi operasi hitung campuran, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama agar kalian bisa menyelesaikan operasi hitung campuran. Kemudian yang kedua agar kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan atau soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dasar murid terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan menggunakan aplikasi Metigame yang ada pada gadget masing-masing murid. Angkat semua pennya. Oke, sekarang kita mulai bermain game operasi hitung campuran.
Pada saat murid bermain game operasi hitung campuran, guru bisa berkeliling kelas untuk melihat sejauh mana kemampuan murid dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung campuran dan seberapa banyak soal yang bisa murid selesaikan. Pada kegiatan inti, saya mulai menjelaskan terkait aturan operasi hitung campuran dan cara menyelesaikan operasi hitung campuran dengan menggunakan metode gasing. Sekarang Ibu punya 3 LKPD, jadi di sini Ibu akan bagi 3 kelompok. Setelah memastikan bahwa murid sudah memahami materi yang saya ajarkan, saya kemudian membagi murid dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, baik secara visual, kinestetik, dan auditori. Murid dengan gaya belajar visual menyelesaikan soal operasi hitung campuran yang ada pada video pembelajaran yang telah saya download sebelumnya. Yang dibagi berapa? Dibagi 27. Untuk kelompok auditori, mereka mendengarkan penjelasan dari guru. Bagi murid dengan gaya belajar kinestetik, mereka kita ajak belajar di luar ruangan dan menyelesaikan operasi hitung campuran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Stik es krim yang biasanya mereka gunakan untuk bermain sekarang digunakan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Setelah bermain domino perkalian, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang gasing, tentang perkalian 2 angka dikali 2 angka. Cara menghitungnya puluhan dikali puluhan, puluhan dikali satuan tambah satuan dikali puluhan, satuan dikali satuan. Oke, berapa? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Murid dengan gaya belajar kinestetik mempraktekkan cara menyelesaikan operasi hitung campuran melalui metode gasing tahapan konkret di depan teman lainnya, kemudian menjabarkannya secara abstrak pada LKPD yang telah dibagikan. Tadi kita sudah belajar. Ada yang masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Oke, Kling, belajar tentang apa, Kling? Gasing. Oke, mantap. Ada lagi siapa yang Saya mau Oke. belajar tentang operasi hitung campuran. Oke. Apa lagi? Belajar Saya tentang Bu, operasi tentang cerita. ya tentang menyelesaikan soal Cerita. cerita. Sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Saya belajar gasing dengan Ibu Eni, saya merasa matematika tuh gampang. Saya juga merasa menyenangkan dan saya rasa senang. Ini saya belajar menggunakan laptop. Saya senang hari ini saya belajar menggunakan HP. Saya senang bermain game operasi hitung campuran. Saya senang bermain game domino. Saya suka belajar metode gasing dengan matematika, yaitu gampang, asik, menyenangkan. Dengan praktik baik metode gasing yang Ibu Yeni lakukan, saya melihat murid-murid saya sangat antusias belajar matematika dengan baik. Saya sebagai kepala sekolah mendukung apa yang dilakukan atau terima oleh Ibu Yeni sebagai guru penggerak yang dapat mengembangkan cara belajar yang baik, metode yang boleh memberikan kayak tarik anak-anak itu gasing, gampang, asik dan menyenangkan.